itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali, mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya. Yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Dari awal jelaskan dulu apa itu PWILS. PWILS itu adalah organisasi masyarakat, kepanjangannya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terdaftar ya? Terdaftar resmi di Kemenhukam, secara hukum jadi resmi, legal, bukan yang ilegal, sebagaimana yang sebelah. Jadi kalau yang sebelah kan atas namanya biasanya FPI. Dulunya Front Pembela Islam, kemudian dibubarkan karena ada gerakan radikal. Sekarang menggunakan lagi nama Front Persaudaraan Islam, tapi legalitasnya juga kita belum tahu, belum jelas. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Selama ini nggak ada yang ngelawan, selama ini orang ngalah, selama ini diancam batal, ya batal, ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya, saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Udah gitu ngakunya pasukan Sabilillah. Ini bukan Sabilillah, sabil setan. Nah yang jelas, kenapa ada beberapa momen ini kan tanggal 23 Juli sama tanggal 27 Juli. Kalau 23 Juli ada kasus di Pemalang. Nah 27 Juli, bentrokan fisik. Nanti kita jelaskan juga ke masyarakat. Jadi perlu diketahui dulu, kata Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya artinya organisasi kami ini upaya meneruskan perjuangan dakwahnya Wali Songo di bumi Nusantara, di Indonesia ini. Nah Laskar Sabilillah ini ya, Sabilillah ini selain berjuangnya di jalan Allah, juga merupakan singkatan juga dari 9 Aulia Allah. Jadi terkait sekali dengan perjuangan dakwah Wali Songo. Nah, kenapa harus dilanjutkan? Karena yang tadinya kita awalnya kebanyakan dari kita secara kultural, secara struktural berkiblatnya melalui Nahdlatul Ulama, NU. Tapi kami menyayangkan ada gerakan-gerakan dari pihak lain yang sudah menyusup ke NU, sehingga pasca 1 tahun NU itu kami khawatir kalau ada beberapa pihak yang bukannya bangkit. Nah, ulama kan artinya ulamanya harusnya bangkit gitu, sadar. Kami khawatir malah kalau ada yang tertidur, naumul ulama. Nah, kami khawatir ya, artinya ini ada yang tentunya kan tuh masing-masing punya pendapat. Tapi yang jelas sebelum PWI ini hadir, ini juga dilatar belakangi karena sebelumnya ada suatu golongan di Indonesia ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi, yaitu para Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, latar belakangnya mereka ini sedari dulu menyalahgunakan nasabnya untuk bertindak zalim kalau menurut pendapat kami. Suruh bubar aja, suruh balik aja ke Mekah. Mengapain dia hidup di sini? Kita nih pribumi, dia pendatang. Itu udah ada di zaman Nabi ya, wah. Jadi orang-orang munafik ini bilang kita nih pribumi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengapain di sini? Itu pendatang. Jadi dia provokasi orang-orang Ansor. Ayo usir mereka. Allah ceritakan dalam surat Munafikun, saudara. Sampai-sampai suatu ketika biangnya munafik, saudara,
dengan para pengikutnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minha al-adzal. Apa kata orang-orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara? Kata mereka, saudara, nanti karena mereka ini ikut deh rombongan keluar dari Madinah sama Nabi, tapi mereka nggak suka banget sama orang-orang muhajirin, saudara. Jadi mereka katakan, nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, kita ini orang-orang mulia, al-a'azzu, kita ini orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari orang-orang Madinah. Kita akan keluarkan mereka, orang-orang hina, orang-orang yang rendah daripada Madinah. Maksudnya yang hina muhajirin, ya ikhwan. Dia mau keluarkan. Akhirnya Allah nyatakan, walillahil izzah, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu hanya bagi Allah, wali rasulih, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu mereka tidak tahu, nggak ngerti arti kemuliaan, nggak paham arti kehormatan. Allah nyatakan kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Dengan iman kita mulia, saudara. Dengan iman kita terhormat, saudara. Bukan dengan suku-sukuan, bukan dengan pribumi atau pendatang, bukan, saudara. Itu dihapuskan oleh Nabi, dihapuskan oleh Allah. Tidak usah cerita pribumi pendatang, tapi ceritalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Alhamdulillah, saudara, kedoknya orang munafik terbuka ketika itu, saudara. Sampai-sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Saudara, marah lihat perilaku Abdullah ibn Ubay seperti itu, kurang ajar. Saudara, dia provokasi orang-orang Ansor. Orang Ansor, kita ini orang Madinah, kita ini pribumi semua, kita ini orang-orang mulia terhormat. Itu kan orang-orang pelarian dari Mekah, itu yang ada di sekeliling Muhammad, bubarin, usir, diprovokasi. Tapi orang Ansor nggak kena provokasi, saudara. Orang-orang Ansor cinta muhajirin, orang-orang Ansor bersaudara dengan muhajirin. Pantas awal Nabi masuk kota Kuba sampai Madinah, Nabi bangun masjid dulu, Nabi kumpulkan dulu para sahabatnya Ansor dan muhajirin, dipersaudarakan dulu, saudara. Nabi satukan mereka sehingga mereka tidak termakan provokasi murahan semacam itu. Mereka tidak terjebak dalam fitnah tersebut, saudara. Jadi dari zaman Nabi sudah diajarkan, tidak usah bicara pribumi pendatang. Muslimun adalah bersaudara, orang beriman adalah bersaudara. Setiap suku punya kelebihan, setiap suku punya keistimewaan. Haram satu suku untuk merendahkan suku yang lain. Itulah ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudara, baru kita lihat, oh pantas disudarain dulu. Coba kalau nggak disudarain, coba kalau nggak bangun masjid, coba kalau nggak sholat berjamaah, coba kalau nggak direkatkan, disaudarakan itu muhajirin dan Ansor, ada fitnah semacam itu, oh bisa kena, saudara. Ada fitnah semacam itu, saudara, oh bisa tergoda, saudara. Maka itu sekali lagi, masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdoh, bukan hanya sekedar untuk sholat dan zikir, saudara. Tapi di masjid satukan umat, persaudarakan umat, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan semangat juang umat li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jujur saya mau tanya, jadi siasat Nabi bagus tidak? Jawab semua, siasat Nabi bagus tidak? Strategi Nabi indah tidak? Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alih. Jadi terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf yang hari ini telah mengajarkan kepada kita bil fi'il, dengan amal perbuatannya. Beliau bangun masjid luar biasa. Ini masjid indah, bagus, bersih, saudara, dengan gubah khadra kalau dari luar kita lihat, saudara. Nah, kemudian di sekeliling daripada masjid ini adalah pesantren. Alhamdulillah, saya yakin masjid ini akan menjadi pusat pendidikan, pusat penyebaran Islam, pusat pengajaran para santrinya, sekaligus juga untuk mempersaudarakan seluruh santri dan para guru yang datang dari berbagai suku, yang datang dari berbagai daerah. Karena murid Nurul Fajr ini banyak nih, datang dari berbagai daerah.
dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera. Nah, mudah-mudahan mereka semua bisa dipersaudarakan dan kelak begitu lulus kembali ke kampung masing-masing untuk terus melanjutkan dakwah di i'la kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara, sebelum saya akhiri, hati-hati. Di zaman kita sekarang pun kelompok-kelompok munafikin tersebar di mana-mana. Mereka adu domba antara Habib dan Kiai. Mereka adu domba antara Habib dengan ajengan. Mereka adu domba Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, ajengan dengan ajengan. Saudara, apa yang mereka lakukan, saudara, pernah dipertontonkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, saudara. Bahkan mereka pura-pura bangun masjid, pura-pura mau menyatukan umat, padahal mereka ingin menghancurkan persaudaraan umat Islam. Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi sudah tunjukkan sikapnya dalam hadis-hadisnya. Hendaknya itu semua menjadi suri tauladan bagi kita. Hidupkan masjid, saudara, dengan takwa kepada Allah. Makanya waktu Allah mengatakan la takum fihi abada, jangan kau masuk di dalam masjid itu ya Muhammad, jangan kau sholat, itu masjidnya orang-orang munafikin. Jangan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang pertama kali kau bangun, dibangun atas dasar takwa, lebih berhak untuk kau datangi itu masjid daripada masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik, saudara. Nah, makanya saudara meniatkan pembangunan masjid karena Allah, karena takwa, itu sangat penting sekali. Jadi dari awal hari, yuk kita resmikan masjid ini dengan nama Allah, untuk mengagungkan Allah, hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan jangan terpengaruh, saudara, dengan mereka-mereka yang terus mengadu domba. Terus mengadu domba, nggak usah kaget. Memang orang-orang munafikin semacam itu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang, mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah, itu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi, saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali, mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab, ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam, itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara, nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah, dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop.
mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Nah begitu saya mau tanya di sini semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap jaga pesantren. Takbir, sallu ala nabi. Dan akhirnya lewat acara ini saya ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di dalam menjalankan visi dan misinya. Semua pihak yang membantu bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Dan saya minta para dermawan pondok-pondok pesantren jangan berhenti membantu pesantren. Bantulah pesantren seumur hidup. Ada rezeki bantu pesantren, ada rezeki bantu pesantren, saudara. Enggak hilang. Bantuan Anda itu menjadi tabungan akhirat. Kelak nanti Anda akan memetik hasilnya di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena pesantren itu pembangunan seumur hidup, saudara. Nggak ada itu pesantren berhenti membangun, nggak ada, saudara. Anda boleh lihat pesantren di mana-mana. Setiap hari ada aja yang dibangun. Oh, kelas kurang, tambah kelas lagi. Oh, lahan kurang, luasin lahan lagi. Oh, peralatan dapur rusak, mesti beli lagi yang baru, saudara. Oh, ada lagi apa namanya, ruang-ruang santri kekurangan peralatan. Oh, dia punya tempat tidurnya patah, rusak, mesti diganti, perlu dana lagi, saudara. Jangan berhenti untuk bantu pesantren. Insya Allah bantu terus pesantren, saudara. Dan kalau Anda bantu, saudara, pesantren itu menjadi pusat penyebaran ilmu, pahalanya terus mengalir sampai di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir, saudara. Pahala terus mengalir, nggak pernah berhenti. Bantuan amal yaitu jariah yang Anda berikan untuk pondok-pondok pesantren akan menjadi sungai pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah ada di alam kubur, insya Allah. Nah tadi, saudara, saya bacakan salawat badar. Habis ini saya minta santri-santri dengan timnya baca yang bagus. Dulu almarhum wal maghfurullah, saudara, waliullah, yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul. Ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI, saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar, saudara. Mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan, saudara. Itu begitu terjadi, itu termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser, yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh, saudara. Nah jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah Habib Soleh Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat, beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya, saudara, sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat. Ilahi salimil ummah, saudara. Jadi artinya minal afati wan nikmah, saudara. Jadi minta kepada Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan, dari kerusuhan, kegaduhan, saudara, yang terjadi di ketika itu. Nah sekarang kita lihat kondisinya nggak beda, saudara. Kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki, saudara. Pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan, saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara.
Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat. Orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai, saudara. Ada urusan apa? Menteri terlibat judi dibiarkan, menteri terlibat korupsi dibiarkan, saudara. Menteri terlibat di dalam banyak hal dibiarkan. Berhentikan mereka, pecat, ganti menteri-menteri yang baik. Indonesia nggak kekurangan orang baik, Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya kawan. Mudah-mudahan orang yang tidak baik semua disingkirkan, diganti orang-orang yang baik, yang dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, yang mau mendengarkan nasihat para ulama, yang betul-betul li'la kalimatillah, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, masjid ini penting ya kawan. Bagus pesantren ini membangun masjid, dan Nabi mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak di sorga Allah akan bangunkan dia rumah seperti yang masjid yang dia bangun. Di riwayat lain, afdal minhu, bahkan yang akan dibangun oleh Allah jauh lebih baik daripada masjid yang dibangun. Mudah-mudahan insya Allah. Ayo